Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk menuntut ilmu, talabul ilmi di majlis ta'lim yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya insyaallah. Amin. Umi Syifa Al-Haddad beserta seluruh keluarganya, anak, mantu, cucu, cicit, semoga selalu berada dalam pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ustazah, Ustazah Azimah, Ustazah Sobah, Ustazah Umi Nurul Khailah, serta para ustazah yang lain dan ibu-ibu, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, dan semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah, disayangi, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita terakhir masih tentang nabi-nabinya Allah. Betul ya? Nabi Zakaria udah, kemarin kan? Sekarang Nabi Yahya dan Isa. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk kitabillah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وخرق وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wal mursalin khususan sayyidina Muhammad wa alihi wasallam bin Abdullah bin Abdullah bin Abdurrahman thumma ila ruhi al-habib yang tadi enggak ada belakangnya Abdullah sulih furuhim thumma ila al-Imam al-Ghazali wa ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani thumma ila ulama amrin wal mufassirin sadat sufiyatil muhaqqiqin ajma'in Allah yaghfirullahu wa yarhamhum wa ya'ni darajatihim fil jannah wa yafa'ala barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Berikut sekalian, nabi-nabinya Allah, salah satunya adalah Nabi Yahya yang merupakan putranya Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Hasil doanya Nabi Zakaria di tempat di mana Sayyidah Maryam dihadirkan buah-buahan dari surga. Dan ceritanya Nabi Zakaria masuk Sayyidah Maryam. Udah saya ceritain maksudnya. Di mana Sayyidah Maryam itu didapati oleh Nabi Zakaria ada buah-buahan yang tidak pada musimnya. Ya Maryam, anna laki hadza, katanya Nabi Zakaria, Maryam dari mana nih kamu dapat buah nih?
Dia bilang, saya keingetan buah melon misalnya gitu ya. Saya kepengen, terus saya bilang, ya Allah, pengen melon. Nah di situ saya doa, ting. Enak bener ya. Dan itu buahnya benar-benar rasanya tuh enak banget. Kalah tuh all fresh, total buah segar, gitu kan? Ngalah semua tuh. Pasar-pasar buah tuh. Nah ini buahnya adalah buah-buah langsung dari surga. Ada hukumnya sendiri teman-teman. Buah surga itu tidak membatalkan puasa. Jadi kamu kalau misalnya lagi puasa, terus kamu makan buah, nggak batal tuh, dengan syarat buahnya dari surga. Kok makan buah kelupaan dari surga ya kan? Nggak batal. Puasa gitu kan? Lupaan. Tenang nih buahnya rambutan di surga kan? Gak percaya saya. Nah itu ya, buah-buahan dari surga itu tidak membatalkan puasa. Ini Sayyidah Maryam diberi buah-buahan langsung dari surga Allah SWT. Insyaallah. Dan ini merupakan dalil keberadaan para wali. Kan orang itu kan suka nggak percaya tuh mengkaromahnya wali. Orang zaman sekarang loh menganggap bahwa hal-hal yang seperti itu katanya dongeng. Jadi menurut mereka wali itu wali pemilik keramat gitu kayak udah nggak ada lagi. Padahal as-saqibati kata Habib Ali Habsyi, yang ngasih minum, yang nuangin masih ada. Maksudnya Allah yang ngasih rezeki itu kepada umat yang terdahulu juga akan terus memberi hal yang semacam itu kepada umat zaman akhir ini. Ada banyak para wali-walinya Allah sampai sekarang ya yang bisa mendatangkan buah-buahan dari surga gitu. Cuma kita nggak kenal aja. Dan mereka itu memang daripada menghidangkan buah dari surga kepada umat, mereka lebih cenderung doanya, karomahnya itu mereka pakai untuk menghindarkan umat dari bala. Ya, ketika ada seorang wali ditanya gitu, dia bilang, Beb, katanya wali masih banyak Beb, tapi kok nggak pernah kelihatan ada keramat-keramatnya gitu Beb. Kita kayak nggak denger gitu cerita tentang keramat-keramatnya wali-wali zaman sekarang gitu. Kayak kita kan nggak pernah denger nih misalnya Habib Zain bisa terbang gitu ya. Kita nggak denger gitu ceritanya Habib Zain mendatangkan buah dari surga, atau wali siapa lah Dr. Ghadir bin Ahmad gitu misalnya nyuguhin buah dari surga gitu. Dan kalaupun itu terjadi kepada mereka, yang saya dengar sih para wali itu malah justru malu kalau kelihatan karomahnya, seperti malunya perawan zaman dulu ketika ketahuan haid. Saya sebutnya perawan zaman dulu. Perawan zaman sekarang mah gak ada malu-malunya. Biasa aja malah bangga. Gitu kan ya? Bangunin orang tuanya subuh. Lagi head ya. Abah ini ngapain sih Bang dibangunin Bang? Saya mah lagi halangan Bang. Udah gak ada malu-malu. Kalau perempuan zaman dulu tuh kalau ketahuan head katanya malu katanya. Karena saya perempuan zaman sekarang, jadi saya nggak tahu tuh rasanya malu kalau ketahuan head. Nah para wali itu kayak gitu, kalau ketahuan karomah mereka gitu. Bukannya malah ditunjuk-tunjukin, bukannya malah dipertontonkan kepada masyarakat gitu. Nah itu kebanyakan para wali dari Al-Ba'alawi itu seperti itu. Mereka nggak suka kalau ketahuan karomah-karomah. Ketika ditanyakan kepada seorang habaibnya, bilang, Beb, kenapa sih wali-wali zaman sekarang nggak kelihatan kayaknya karomah-karomahnya gitu? Katanya Habib tersebut, kami di zaman akhir yang semacam ini, kami minta karomah kami Allah serupakan ampunan kepada umat. Allah jadikan ampunan
buat umat sehingga menghalangkan bala yang akan turun. Kalau nggak karena karomahnya para wali, doanya para wali nih, banyaknya kemaksiatan, oh udah dah, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, segala macamnya udah pantas banget turun kepada umat zaman ini kan. Udah kemaksiatan merajalela seperti ini, sesuatu hal yang merupakan dosa-dosa besar seperti, maaf teman-teman saya sekalian, LGBT misalnya gitu ya. Nah itu zaman sekarang nih sampai minta dilegalkan pernikahan sejenis. Ya Allah, mudah-mudahan Allah benahi umat ini insyaallah. Allah didik umat ini insyaallah sehingga semuanya mendapatkan jalan petunjuknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oh, di tempat itu Nabi Zakaria langsung doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu Nabi Allah Zakaria berdoa, minta diberi keturunan. Oh kayaknya seneng nih saya nih kalau punya anak kayak Maryam begini. Di tempat itu juga. Ini menunjukkan bahwasanya satu tadi menunjukkan bahwa keberadaan wali itu selalu ada teman-teman. Allah bahkan menuliskannya dalam Al-Quran. Nah Sayyidah Maryam nih punya wali, punya karomah gitu ya. Jadi wali punya karomah mendatangkan buah dari surga. Itu teman-teman sekalian. Apaan namanya kalau bukan karomah? Mujizat? Enggak dong. Kan mujizat punyanya Nabi. Sayyidah Maryam kan perempuan, nggak ada perempuan jadi Nabi. Kan gitu? Iya. Nabi itu nggak ada perempuan, nggak ada nabiyah. Kalau Nabi laki-laki, kalau perempuan Nabiyah. nabiyah, nggak ada nabiyah. Kalau wali masih ada waliyah. Gitu. Jadi Sayyidah Maryam nggak mungkin Nabi, nggak mungkin Rasul, sebab nggak ada Rasulah. Rasulah nggak ada. Adanya Rasul, adanya Nabi. Sayyidah Maryam bukan Rasul, bukan Nabi. Berarti apa dong? Seorang waliyah min auliyaillah. Wali-wali perempuan ada zamannya Nabi Sulaiman juga ada wali. Ada wali zamannya Nabi Sulaiman yang bisa mendatangkan arasnya Bilqis sekedipan mata. Gitu kan? Waktu Nabi Sulaiman tahu bahwa Ratu Bilqis akan segera datang kepada mereka. Ratu Bilqis ini punya singgasana yang sangat megah, sangat mewah. Nabi Sulaiman kepengen singgasananya biar pindah di sini. Jadi dia tahu betapa kuatnya sebuah kenabian, betapa kuatnya sebuah kerasulan yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Siapa nih yang bisa mendatangkan arasnya Bilqis? Nabi Sulaiman kumpulin pasukannya. Man ya'ti bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, siapa nih yang bisa mendatangkan arasnya Bilqis sebelum Bilqis dan pasukannya datang dalam keadaan beriman. Saya pengen mereka datang dalam keadaan tunduk, lebih tunduk lagi karena melihat arasnya singgasananya ada di sini. Qala ifritin minal jin, berkata jin ifrit. Ternyata Allah ceritain ceritanya ifrit nih dalam Al-Quran. Jadi ifrit itu adalah bagian dari keimanan. Kita harus beriman tentang keberadaan jin ifrit. Jadi sekalian, ya gimana bentuknya? Wallahu a'lam. Saya nggak pernah ketemu. Katanya khususnya botak, terus ada iniannya, kuncirannya yang satu di sini. Wallahu a'lam, ya itu bukannya jinnya Simbad tuh, yang digosok terus keluar gitu ya. Saya akan kabulkan permintaanmu. Udah kayak Tuhan. Masya Allah. Jadi ini jin ifrit, jagoannya jin, pimpinannya jin, yang paling sakti, yang paling kuat di antara seluruh jin. Si ifrit itu. Ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Wahai Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya akan mendatangkannya. Berapa lama? Seukuran kamu duduk berbicara. Misalnya, kayak saya kan punya kebiasaan ngisi 1 jam sampai 1,5 jam. Saya gitu ya. Nah, seukuran itu dah. Sejam dah gitu. Sampai kau bangun dari tempatmu, habis selesai ngajar nih, habis saya memberikan
kajian dan sebagainya, ada tuh arsy-nya. Kata Nabi Sulaiman, ada yang lebih cepat apa enggak? Qala rajulun, berkata seseorang min ahlil ilm, dari orang yang diberi ilmu. Diberi ilmu, teman-teman. Ilmunya apa? Nah, ini dibahas nih sama para ulama. Ilmunya itu sama Allah dikasih Asmaul Husna. Isim min asma'illah al-husna. Jadi ada para wali-walinya Allah itu bisa dikasih satu nama dari nama-namanya Allah. Alladzi idza tubiya bihi istajab. Yang apabila seseorang berdoa dengan nama tersebut, Allah akan ijabah doanya. Jadi para wali-wali itu ada yang sama Allah tuh dikasih satu nama gitu. Jadi silakan kamu memanggil aku, jadi kayak semacam kode. Ya, kayak kalau kita telepon tuh udah ada dikasih gitu. Ada passwordnya lah gitu. Ada passwordnya, ada pinnya. Itu tinggal sebut nama Allah pakai nama itu. Masing-masing orang bisa beda-beda. Ada yang misalnya buat dia ya Aldim, ada yang buat siapa yang ngasih? Allah SWT langsung yang ngasih. Para wali-walinya Allah. Jadi kalau ada seorang wali dikasih nama sama Allah misalnya ya Aldim, gitu ya. Tiap dia doa pakai sebut ya Aldim, Allah langsung ijabah doanya. Salah satunya orang dengan ilmu yang diberi sirnya Asmaul Husna ini adalah umatnya Nabi Allah Sulaiman yang dia dikasih tuh sama Allah sirnya tersebut. Habib Umar pernah menerangkan hal ini. Ini keterangan ini saya dapat dari Sayyidul Hikmah bin Hafid. Beliau cerita terus ada satu orang dari umat Nabi Muhammad ya. Dia punya Ismullahil A'zam. Namanya Ismullahil A'zam. Ilmu itu. Jadi kasih satu nama Allah SWT yang paling besar buat dia gitu. Satu khusus nama gitu ya. Ada seorang guru, seorang sufi, seorang wali punya itu. Satu hari ada seorang murid datang kepada dia, dia bilang, saya diajarin tuh Ismullahil A'zam. Saya diajarin caranya dapat Ismullahil A'zam. Sampai saya bisa dapat Ismullahil A'zam itu saya perlu banget. Buat apa? Keboliman merajalela. Ya, kadang-kadang itu kan orang suka gitu tuh. Kayak yang ya Allah, jadikan saya orang kaya ya Allah. Kalau saya kaya, saya mau sedekah, saya mau ini, saya mau itu. Padahal pas dia kaya, lupa. Ya Allah, angkat saya ya Allah, jadi pejabat ya Allah, gitu kan ya. Saya mau jadi pejabat, saya akan. Banyak banget pejabat. Pas jadi pejabat, jadi sekalian, ini termasuk dia juga nih. Ayo saya ajarkan saya biar saya dapat Ismullahil A'zam, dapat nama Allah yang agung itu. Biar nanti saya bisa pakai untuk memberantas kezaliman. Nah, baik. Saya kayaknya kamu belum cukup, belum bisa, belum perlu juga. Ayo Syekh, yang bisa lihat-lihat aja. Gitu. Satu hari santri ini lagi jalan pergi ke pasar. Habisnya selesai dia pergi ke pasar, pas dia keluar dari pasar dia lihat ada seorang laki-laki tua. Gitu ya, dari belakang dia lihat ada seseorang bawa apa itu namanya, kayu bakar. Bawa kayu bakar. Tiba-tiba aja di tengah jalan si laki-laki tua ini dihadang sama preman. Dihadang sama pemuda gitu ya. Dia dimintai uang, dia nggak ngasih, ditendang si orang tua ini sampai kayu bakarnya berantakan. Habisnya itu dia kumpulin lagi si kayu bakar ini. Si orang tadi, si santri ini, dia begitu melihatnya, andai saya punya Ismullahil A'zam, saya akan jadi hero gitu kan, jadi Superman, jadi orang yang punya kekuatan super sehingga bisa menghalalkan
si orang tadi begitu. Sementara sekarang ini dia nggak punya Ismullahil A'zam. Waduh, nih kalau saya datengin si preman itu, habis dah saya. Badannya gede, kuat begini begitu. Udah tuh, jadi nonton aja sampai laki-laki tua itu nyelesain ngambil ngerapiin kayu bakarnya, terus dia jalan gitu aja. Sesudah uangnya itu diambil sama si preman tadi, pulang buru-buru nih si santri. Terus dia bilang, "Syekh, habis berapa lama dia ketemu sama syekhnya gitu ya, pulang ke pesantrennya itu. Dia kemudian terus itu, "Syekh, kayaknya urgent banget deh, saya harus ngajarin saya nih Ismullahil A'zam biar saya jadi sakti, biar saya jadi kuat, Kezaliman di mana-mana. Saya tadi lihat ada orang bawa kayu bakar tuh ditendang tuh sama si preman itu. Kalau saya punya nih kayu bakar Ismullahil A'zam nih, saya bakal bisa bantuin orang tadi itu. Sekarang saya bantuin, saya nggak kuat, orangnya gede begini begitu." Saya nanya, orang yang tadi bawa kayu bakar pakai baju apa? Lupa apa ya? Merah apa ya? Betul. Dia bilang tadi orangnya pakai baju coklat. Kok saya tahu? Karena yang bawa kayu bakar itu adalah saya. Dia bilang itu sebabnya kenapa saya tidak mau memberikan padamu Ismullahil A'zam, karena kamu kalau punya itu hanya makainya buat kegayaan. Kamu makainya buat kegiatan. Saya dong sakti beneran. Ya, saya tebal, saya begini, saya begitu. Padahal bukan itu. Para wali-walinya Allah, karamah-karamahnya luar biasa. Ini muridnya Nabi Allah Sulaiman, umatnya Nabi Allah Sulaiman. Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka. Saya dapat mendatangkannya untukmu, wahai Nabi Sulaiman. Berapa lama? Seukuran kedipan mata. Keren banget ya. Di mana? Silakan. Yang kemarin Dia hanya sebut Ismullahil A'zam yang dia punya, langsung. dari Kuitang Langsung depan mata tuh arsnya Bilqisnya. Luar biasa. Nah, ini umatnya Nabi Sulaiman aja ada yang punya karamah seperti itu. Umat Nabi Muhammad lebih baik daripada umatnya Nabi Sulaiman. Banyak dikasih karamah yang luar biasa. Salah satu dari wali-wali kita yang punya banyak karamah itu namanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu keramatnya luar biasa. Dari mulai ngidupin orang yang udah meninggal sampai ke ngidupin ayam yang udah sisa tulang-tulang, hidupin lagi sama dia, sampai ke ngeplakin kepalanya para perampok. Tahu nggak ceritanya? Nggak tahu. Enak tuh ceritanya ibu-ibu nih. Dulu nggak tahu, udah diceritain, sekarang lupa. Jadi kapan aja boleh cerita. Ada muridnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pamitan sama gurunya mau bawa barang dagangan kafilah ke daerah yang jauh. Bagusnya tuh dia ngomong ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan bagusnya juga dia adalah orang yang dermawan, ngebantuin urusan-urusannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi dia pergi dagang sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, didoain mudah-mudahan Allah jaga kamu. Berangkat ke dagang, sampai dia selesai, pas arah pulang dia bawa barang dagangan juga. Jadi dia bawa barang dagangan dari misalnya dari Jakarta itu ya, pergi ke Semarang, dia dagang di Semarang. Nah, hasil dagangannya dia beliin barang yang adanya cuma di Semarang untuk dia bawa ke Jakarta, gitu. Dan bawa keuntungannya juga, gitu. Di tengah jalan dirampok. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ketika sedang dirampok dia udah nggak berdaya bener-bener. Mereka sampai diikat sama
perampok ini, terus barang-barangnya dijarah. Sebelum si perampok-perampok itu selesai dari menjarah barang dagangan, masih lagi bawa-bawa gitu, mindah-mindahin dari barang dagangannya, dari kabilahnya muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiba-tiba aja ada bakyak sendal, ada sendal yang dari kayu itu loh. Nah, orang dulu kan sendalnya dari kayu. Tiba-tiba aja ada sendal dari kayu itu, ada bakyak itu melayang-layang di udara, terus ngepangkin kepalanya perampok. Dipukul seperti itu, semuanya jatuh dalam keadaan pingsan. Mereka pun segera mengikat para perampok tersebut, diiket-iketin di pohon, kemudian dianya berhasil pulang dengan selamat tanpa kehilangan sedikit pun dari harta benda mereka. Pulang, alhamdulillah selamat. Jadi sekalian, hari yang sama itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ngajar di area yang tidak ada atapnya memang ya, nggak kayak di bangunan gini ya, area yang nggak ada. Tiba-tiba aja di tengah-tengah ngajar, Syekh Abdul Qadir Jailani ambil sendal, kemudian ditaruhin ke atas, dilempar ke atas, terus hilang sendalnya. Orang-orang heran aja, ngapain Syekh Abdul Qadir Jailani? Habis itu beliau duduk lagi dan melanjutkan kajiannya. Jadi rupanya saat itu dia lemparkan, nyampe nya sono. Keplakin tuh, jalan sendiri keplakin kepalanya perampok. Keren ya. Jadi orang-orang super tuh ya memang ada. Mereka adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ad-Dahlawi dulu juga gitu, keplakin kepala para tukang-tukang sihir. Ada satu wali, seorang wali di India. Beliau dakwah di India, tiba-tiba negaranya didatengin sama penyihir-penyihir. Kemudian penyihir-penyihir tersebut nantangin negaranya gitu, nantangin kepala negara. Akhirnya disuruh ngadepin Syekh Dahlawi. Mereka menunjukkan kebolehannya dengan sihirnya mereka duduk bersila, biksu-biksu itu loh, duduk bersila kemudian bernaik terbang. Si biksu-biksu itu terbang kayak ada 11 beberapa orang, itu semuanya berterbang. Wah, ini kayak film Harry Potter saya bayangin. Mereka dengan bersila tuh tetap terbang gitu. Syekh Dahlawi, beliau lihatin gitu, minta Allah ya Allah, saya mesti ngapain. Akhirnya beliau kemudian pegang sendalnya. Nah, saya nggak pasti ini bakyak atau bukan. Apa swallow jangan dan jepit ya. Dia harus pegangin Bismillah. Satunya lagi Bismillah. Itu sendal terbang. Jadi kalau orang yang terbang, kalau ini sendalnya doang yang terbang. Sendalnya terbang, keplakin kepala orang. Biksu-biksunya dikeplakin kepalanya, pada jatuh semuanya. Subhanallah. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren-keren. Teman-teman saya sekalian. Aromah mereka luar biasa. Begitu ya. Nah, ini Sayyidah Maryam, wali perempuan, bisa punya karomah mendatangkan makanan, gitu kan? Mendatangkan buah-buahan, bukan pada musimnya. Buah-buahan tersebut didatangkan dari akhirnya hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di tempat itulah Nabi Zakaria menengadahkan tangannya berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh-soleh. Pelajarannya satu, wali dengan karomahnya itu masih ada. Satu. Yang kedua nih, berdoalah di
saja. Nggak sama teman-teman. Di atas muka bumi ini nggak sama tempat dalam urusan terkabulnya doa. Ada tempat yang lebih mustajab daripada yang lainnya. Salah satunya di majelis-majelis taklim. Ya, di majelis-majelis ilmu ini adalah tempat-tempat di mana doa-doa mustajab. Makanya perbanyak doa kalau ada di majelis taklim. Apalagi yang lagi pada punya anak yang sedang bermasalah atau misalnya lagi ada masalah dengan urusan hati, rumah tangga, segala macam kan ya. Kita kan namanya hidup di dunia ada aja masalahnya, ya kan? Banyak nih masalahnya, namanya juga dunia. Kalau yang banyak cucian kotornya namanya Laundry. Kalau yang banyak buah-buahannya namanya Pasar buah. all fresh, total buah segar. Pasar, ya kan? Kalau hidup di dunia emang pasti tidak banyak aja masalahnya gitu. Nah, teman-teman sekalian, doa di saat majelis, doa di tempat di mana tempat tersebut dituruni rahmatnya Allah. Salah satu di majelis gitu kan. Salah satunya lagi adalah ketika kita bersama dengan orang soleh atau soleh. Kayak Nabi Allah Zakaria, ini beliau sangat soleh, makanya Nabinya Allah kan. Kalau nggak soleh kan nggak mungkin dong diangkatin Nabi. Nabinya Allah udah pasti solehnya teman-teman, nggak pernah berbuat dosa gitu kan, maksum Nabi itu kan. Segitunya ketika beliau tahu, ya ampun nih anak didik saya nih perempuan solehah, beliau segera mengangkat tangannya, ngambil berkah Sayyidah Maryam. Hunalik di tempat tersebut, tempat di mana Sayyidah Maryam berada, tempat di mana Sayyidah Maryam diijabah doanya oleh Allah. Hunalik da'a Zakaria. Disitulah Nabi Zakaria berdoa. Nabi Zakaria nggak bilang saat itu, wah Maryam doa saja, ayo nak doain saya dong biar saya cepat punya keturunan. Sayyidah Maryam nggak diminta doa, beliau doa sendiri tapi di tempat tersebut. Nah, ini pelajaran buat teman-teman. Kalau ketemu orang-orang soleh yang tidak memungkinkan untuk meminta doa kepada mereka, cukup dengan kamu berdoa sendiri di hadapan mereka. Di hadapan mereka. Ya nggak usah kencang-kencang. Ya Allah, dengan keberkahannya Bapak ya Allah, mengganggu yang lain. Cukup dalam hati kita berdoa, ya Allah, dengan keberkahan orang-orang mulia ini. Gitu kan ya? Nah, ini kan dalam bulan ini nih Agustus, mudah-mudahan nggak ada halangan Sayyidil Habib mau datang, kan itu ya? Nah, di saat kamu hadir haul misalnya, di saat kamu hadir acara yang di Istiqlal masalah ya, nah tuh lagi bersama atau lagi melihat orang-orang yang mulia di mata Allah, berdoa. Enggak semua dari kita memungkinkan untuk bilang Habib Umar doain saya gitu. Akhirnya enggak semua orang memungkinkan untuk itu. Akan tetapi hunalika da'a Zakaria bersama dengan para wali, turun hujan rahmatnya Allah SWT di atas muka bumi. Di tempat itulah kamu semestinya berdoa. Gitu. Kalau kita bisa dapat doa dari mereka ya lebih ahsan lagi, lebih bagus lagi, lebih afdal lagi. Tapi kan juga tidak semua memungkinkan untuk itu. Lagi pula saya sih tidak menyarankan untuk kita maksa gimana caranya biar bisa dapat doa-doa mereka gitu kan. Khawatirnya malah justru akan mengganggu orang-orang yang melihat seperti itu, sehingga akhirnya jadi malah bukannya dapat berkah, malah justru itu yang guna ini kada Zakaria. Akhirnya Sayyidah Maryam, akhirnya Nabi Zakaria dijodohkan. Nabi Zakarianya udah tua, udah kakek-kakek. Istrinya juga udah tua dan aktif. Istrinya itu bukan hanya tua tapi juga aktif.
hakim itu Mandul. nggak bisa punya anak, gitu ya. Dengan beberapa pertanda kayak misalnya headnya berantakan atau mungkin bahkan sudah menopause, yang pasti itu kayak yang nggak mungkin banget bisa punya anak gitu. Udah ya ibarat kata udah terhenti juga menstruasinya gitu ya, udah tua pula gitu, hamil. Allah tuh kalau mau apa sih yang enggak? Buat cara kekasih-kasihnya tuh apa sih yang enggak? Asal Allah mau aja gitu. Ya kan gitu ya? Ustazah kalau Ustazah kok gak punya anak? Itu dia tuh. Ini menunjukkan bahwa doa saya ternyata tidak mustajab. Jadi gak usah repot-repot minta doa sama saya. Teman-teman sekalian, dijawab dengan cara yang lain, ya kan? Ya gitulah, bagus-bagus aja lah. Saya memang tidak pernah secara kayak minta pasti gitu, ya Allah kasih saya gitu ya. anak gitu kan. Karena saya nggak tahu itu hal yang kebaikan atau enggak buat saya nggak tahu. Dan mungkin juga kalau waktu itu begitu kawin langsung kasih anaknya gede dikit, lahir lagi yang lain. Mungkin nggak juga jadi kebaikan buat saya, wallahu a'lam. Yang pasti ini kan sekarang anak saya jadi banyak. Anak murid. Itu kan ya. Mudah-mudahan deh nggak punya anak sendiri, tapi mudah-mudahan bisa membahagiakan banyak anak-anak yang lain. Teman-teman sekalian saya muliakan, lahirlah Nabiullah Yahya. Jadi Nabi Yahya itu Yahya bin Zakaria alaihissalam. Kalau saya sih ya, saya kayaknya kalau udah tua-tuaan gini dikasih anak agak bingung juga. Saya takutnya lupa. Terus ada yang nengokin gitu kan, saya tanyain, ini apaan ini? Hadiah misalnya buat baby apa ya? Di mana tuh naruhnya? Udah mulai lupa. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita berterima kasih kepada Allah atas keadaan apapun yang Allah tempatkan. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada satu keadaan tertentu. Ini camkan ucapan saya, ini penting. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada keadaan tertentu. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada seseorang. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada keadaan tertentu. Misalnya, kalau saya kawin, saya akan bahagia. Jadinya sepanjang dia belum kawin, belum nikah, dia gak bahagia. Jadilah dia jomblo ngenes. Gak boleh gitu. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada keadaan tertentu. Kalau suami saya sehat, suami saya kerja, suami saya bisa punya uang banyak, saya akan bahagia. Nah, jangan. Gitu kan? Nanti kalau pas suami kamu lagi sakit, kamu susah. Maksudnya kamu gak bisa bahagia. Kalau nanti di saat suami kamu lagi gak punya uang, kamu juga gak bisa bahagia. Jadi sekalian yang saya muliakan, jangan gantungkan kebahagiaanmu pada seseorang. Misalnya suami, selagi dia cinta padamu, dia hatinya selalu tertuju padamu, kamu bahagia. Begitu suami naksir sama janda belakang rumah, hati kamu berantakan gitu kan. Jangan. Kamu jadi susah bahagianya kalau kamu gantungkan kebahagiaanmu pada keadaan ataupun pada seseorang. Kalau saya punya anak, saya bahagia. Jangan. Teman-teman sekalian, kebahagiaan kita itu kita gantungkan saja kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kamu ingat kamu hambanya Allah, Allah sayang sama kamu, berbahagialah dengan hal itu.
Kalau ditanya siapa Tuhanmu, kamu jawab. Kalau kamu saya tanya, Allah sayang apa nggak sama kita? Ah iya. Serius sekalian yang saya muliakan, Allah pernah lupa nggak ngasih rezeki sama kita? Enggak. Allah pernah lupa nggak ngasih nafas sama kita? Enggak. Dia mati tuh, kenapa? Karena lupa. Lupa apa? Lupa nafas. Serius sekalian saya muliakan, Allah nggak pernah lupa ngasih kita kehidupan. Allah nggak pernah lupa ngasih kita rezeki. Allah nggak pernah melupakan kita sebagai hambanya. Serius sekalian yang saya muliakan, berbahagialah dengan hal itu. Jadi kalau ada seorang yang kita tahu udah nggak sayang lagi sama kita bilang, ya Allah, manusia datang dan pergi, akan tetapi Engkau ya Allah, saya harapkan tidak pernah pergi meninggalkan. Dan gitu, enak, bahagia terus. Tidak, lagi sehat bahagia, lagi sakit tahu nih Allah nih lagi ngapusin dosa-dosa saya nih. Alhamdulillah, enak terus kita, bahagia terus kita, teman-teman sekalian. Bisa hadir majelis, alhamdulillah. Bisa duduk di dalam, kebagiannya duduk di luar. Lihat nyaut yang di dalam juga, yang di luar nggak nyaut. Alhamdulillah juga ibu ya, walaupun kelihatannya mesti harus miring kepalanya buat dia. Alhamdulillah. Karena yang penting bukan melihat kan, yang penting kan dengar, ya kan? Alhamdulillah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jangan gantungkan kebahagiaanmu dari apapun keadaan atau dari apapun, dari siapapun orang. Kita ingat kita hambanya Allah, kita ingat kita umatnya Nabi Muhammad, yang dari 1400 tahun silam Nabi Muhammad tak henti-henti mendoakan kita. Yang sekarang di dalam alam kuburnya Nabi Muhammad pun tak henti beristighfar untuk kita. Yang sampai nanti di akhirat Nabi Muhammad akan tetap menyayangi kita di saat tidak ada sesiapa pun yang menyayangi kita. Di saat manusia yang lain berlari, yauma yafirrul mar'u min akhihi, di saat semua orang lari satu dari yang lain, satu-satunya orang yang akan tetap stay, tetap bersama, tetap memilih untuk membersamai kita umatnya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Udah ingat itu aja dan hati kita jadi tenang. Alhamdulillah. Gak apa-apa deh, biar kata agak punya panci baru. Ya kan, teman-teman pada beli HP baru, tinggal ganti-ganti HP-nya. Alhamdulillah. Sebab kita umat Nabi Muhammad, kita hambanya Nabi Zakaria. Saudara sekalian, sezaman sama Nabi Allah Isa. Sayyidah Maryam, saya udah cerita belum? Sayyidah Maryam dikasih hamil. Udah yang bulan lalu? Udah. Sampai hamil, sampai melahirkan? Belum. Oh, hamil doang? Iya, hamil doang. Oh, iya. Tiba-tiba lagi Nabi Siti Sayyidah Maryam udah datang umur, udah balik ya. Sayyidah Maryam gadis belia yang Allah ceritakan di surat Maryam. Sehingga sekalian saya muliakan, ketika Nabi Zakaria Sayyidah Maryam ini lagi sendirian di dalam kamar, tiba-tiba datang seorang fatahadat binti hijabah wa arsalna ilaina ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Lagi Sayyidah Maryam ada di mihrabnya yang tadi tuh, rumah pohon yang dibangun sama Nabi Zakaria buat anak asuhnya sekaligus keponakannya yang bernama Maryam. Teman-teman
Jadi Nabi Zakaria ini iparan sama Nabiullah Imran. Beliau saudaraan sama Sayyidah Hannah. Nah, yang kemarin saya ceritain Sayyidah Hannah itu ya, yang kemarin saya ceritain Sayyidah Hannah. Sayyidah Hannah itu lama nggak hamil, akhirnya terus beliau hamil, niat anaknya itu mau buat Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Nah, itu sampailah lahir Sayyidah Maryam. Terus kan diasuh sama Nabiullah Zakaria. Buat ngasuhnya aja tuh pakai diundi. Karena semua orang pada pengen mengasuh Sayyidah Maryam ini, seorang perempuan putri dari bapaknya adalah seorang nabi, yaitu Nabiullah Imran. Ibunya adalah seorang perempuan paling solehah pada zaman tersebut, Sayyidah Hannah. Jadilah semua orang pada pengen ikut serta nih, punya andil dalam merawat Sayyidah Hannah. Akhirnya diundi. Diundi siapa nih yang mendidik mengasuh Sayyidah Hannah? Kemudian keluarlah Zakaria. Nabi Zakaria pun dipercaya untuk mengasuh, mendidik Sayyidah Maryam. Dibikinkanlah rumah pohon, yaitu si tangganya kalau habis Nabi Zakaria turun, tangganya ditarik ke Sayyidah Maryam. Jadi nggak ada yang bisa naik ke atas rumah pohon tersebut itu selain Nabi Zakaria sama orang tuanya Sayyidah Maryam. Tiba-tiba aja sedang ada di tempatnya semacam itu, di mihrabnya ini teman-teman sekalian, subhanallah, fatamatsala laha basyaran sawiyya. Kami utus malaikat, fa'arsalna ilaiha ruhana. Kami utuskan kepadanya malaikat Jibril, tapi fatamatsala laha basyaran sawiyya. Ini dengerin ya adik-adik jomblo nih. Allah putuskan buat Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ini anak umur belia, umur kayak 14-15 tahun, yang biasanya perempuan umur segitu mulai kenal yang namanya jatuh cinta, mulai kenal cowok, mulai seneng lihat-lihat gitu kan, mulai yang dia lewat ya depan rumah kan gitu tuh. Kalau nggak begitu hatinya tuh kayak pengen kenal sama laki-laki gitu. Allah muji Sayyidah Maryam ini teman-teman sekalian dengan didatangkan malaikat Jibril, tapi fatamatsala laha basyaran sawiyya, diserupakan laki-laki gantengnya nggak umum. Gantengnya nggak umum. Maksudnya nggak umum gimana? Banget. Gantengnya pol deh pokoknya deh. Ganteng luar biasa. Basyaran sawiyya. Oh, cakep nih pokoknya dah. Gitu ya. Laki-laki tercakep lah yang pernah dilihat sama manusia pada zaman itu. Kayak gimana ceritanya tuh? Kalau kamu ada seorang putri tinggal gitu ya, hari-hari kamu itu gak ketemu sama laki-laki gitu, tiba-tiba aja kamu lagi ibadah di tempat kamu tuh, kamu lagi diem di dalam ruang kamu, tiba-tiba ada laki-laki yang cakep banget gitu. Apa kata kesedaran ya? Dia jomblo dengerin. Kalau satu waktu kamu dideketin sama laki-laki, saya nggak lagi bilang laki-laki jelek, kalau itu sih gampang nolaknya. Laki-laki cakep, teman-teman, bagus gitu kan, kelihatan juga orangnya memang terdidik gitu, orangnya lembut, orangnya baik gitu. Masya Allah, Masya Allah. Sayyidah Maryam begitu lihatnya, qalat inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Katanya Sayyidah Maryam, aku berlindung kepada Allah. Jangan dekat-dekat, aku berlindung kepada Allah. In kunta taqiyya, jika kamu adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini loh, kalau kamu bukan iblis, ini siapa juga yang bisa masuk kan begitu ya? Aneh juga kalau bisa ada di sini gitu. Kalau kamu bukan iblis, kalau iblis udah dah, kenyanglah dari tempat ini gitu.
Tapi kalau kamu adalah seorang yang bertakwa kepada Allah, entah itu manusia, entah itu jin, entah itu malaikat gitu kan. Ini aku berrahman. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari kamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kayak semacam itu ya. Tapi gak syaitan rajim, karena kan belum tentu setan juga. Ini aku berrahman, itu tetap. Jadi kamu kalau deketin cowok, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuy. Ini aku berrahman. Jangan malah yang asal dilirik aja udah ikut aja. Sedih bener saya. Jangan ya, baru dikasih sebatang coklat, hari Valentine katanya. Ya ampun, diajak jalan-jalan mau, dipegang tangannya mau. Masa lalu. Murahan sekali dirimu itu. Jangan mau begitu deh. Jadilah seperti Sayyidah Maryam, perempuan berkelas. Didatengin sama cowok ganteng kayak gitu aja, bilangnya inni a'udzu birrahman. Aku berlindung kepada Allah. Gak mau saya. Haram. Inni a'udzu birrahman. Minta dari kamu berlindung kepada Allah SWT yang Maha Rahman dari dirimu itu. Pun tetapinya jika kamu orang bertakwa. Terus dia bilang, laki-laki ganteng itu bilang, qala innama ana rasul rabbi. Saya ini adalah utusan Allah untukmu. Saya malaikat yang diutus Allah kepadamu. Kalau Sayyidah Maryam didatengin malaikat beneran. Kalau kamu datengin cowok terus dia bilangnya saya malaikat. Mana ceritanya malaikat? Innama ana rasul rabbik li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku ini malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk memberikan kepadamu anak ghulaman zakiyya yang bersih, suci. Aku akan memberikan kepadamu anak yang suci. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, nah kan laki-laki deketin perempuan nih, kan juga bisa bilangnya kayak begitu. Saya ingin menghamilimu, kan begitu ya? Saya ingin bersama denganmu, mari kita bikin anak bareng-bareng. Orang-orang yang ngajak zina itu loh, itu kan juga bahasanya kayak begitu. Makanya Sayyidah Maryam qalat, katanya Sayyidah Maryam diomongin kayak begitu. Wah, bukan main-main. Dan ini ya, walaupun Sayyidah Maryam tuh sendirian di mihrab hari-harinya bersama dengan Nabi Zakaria, bersama dengan ayahanda dan ibundanya, akan tetapi akal beliau jalan, tahu berbagai macam hal. Bukan yang kayak yang kamu mau ngasih saya anak gimana caranya? Ya kita ini dong. Nggak ngerti apa-apa gitu kan? Bukan, Sayyidah Maryam sangat paham. Makanya begitu dibilang dia akan lagi ghulaman zakiyya. Saya diperintah Allah untuk memberikan kepadamu seorang anak yang suci. Katanya Sayyidah Maryam, qalat, anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghi. Saya nggak akan hamil. Saya nggak mungkin hamil. Gimana caranya saya hamil? Saya tidak mau bersentuhan dengan laki-laki. Maksudnya jangankan berzina, sentuhannya saya nggak mau. Oh kamu jangan main-main nih. Kamu terus ngomong kayak begitu, terus kamu mau menyentuh saya, mau mendekati saya. A'udzu birrahman. Saya utusan Allah. Terus saya nggak mau. Saya nggak mungkin hamil. Walau saya nggak pernah disentuh sama laki-laki. Walau aku baghiyah, saya bukanlah perempuan murahan.
Saya nggak mau deket-deketin, saya nggak mau deket-deketin orang seperti kamu. Jadi dek, kalau ada laki-laki deketin kamu, kasih nomor telepon bapakmu. Lu udah lamar, ya kan? Kalau emang benar-benar serius gitu, jangan sampai jadi perempuan murahan. Ya ampun, yang sampai bilang sama laki-lakinya, saya tidak sanggup hidup tanpamu. Sampai disiksa sama rasa-rasa yang kayak begitu. Jangan mau. Kamu tuh sanggup hidup enggak sama dia. Kamu sanggup hidup enggak sama ibumu, enggak sama bapakmu bahkan. Kamu sanggup hidup enggak sama siapapun. Kamu hanya tidak akan sanggup hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Di antara bilangan saja. Qala kadzalik. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Kata malaikat tersebut, tapi memang demikianlah keadaannya. Kata Allah, ini semuanya mudah. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Kata Allah, kami akan menjadikan hal ini sebagai tanda kekuasaan kami dan rahmat Allah dari kami. Wa kana amran maqdiyan, dan hal ini sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis gitu, malaikatnya gini, dari jauh ke arah perutnya Sayyidah Maryam. Dan dalam hitungan detik Sayyidah Maryam merasakan penciptaan bayi yang seharusnya terjadi dalam 9 bulan 10 hari, Allah singkat hanya menjadi beberapa detik saja. Digituin dong tuh malaikat Jibril. Perutnya langsung besar. Langsung 9 bulan, dan bukan hanya langsung 9 bulan, tapi langsung ja'ahal mahram, datang waktunya melahirkan. Jadi hamil sekian detik, habis itu pembukaan. Gimana itu ceritanya itu? Udah deh, kita menjadi cewek biasa-biasa aja dah. Ujiannya gede, jadi waliyah tuh. Ujiannya besar teman-teman. Jadi perempuan-perempuan tercinta di sisi Allah, perempuan-perempuan hebat. Bukan saya ngajarin tuh di Al-Ikhwan tuh kan, lagi serinya perempuan-perempuan di sekitar Nabi. Dari Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, kemarinan Sayyidah Zainab, yang baru aja Sayyidah Utsman. Semua orang-orang besar tuh dengan ujian yang luar biasa besar. Memang nggak jadi orang besar kalau tidak melewati ujian besar. Kalau kamu kiranya nggak kuat ujian besar, ya udah dah jadi orang kecilan aja. Nggak apa-apa. Yang penting cinta kepada orang-orang besar. Kita taat, kita ada di belakang orang-orang besar. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Langsung hamil 9 bulan, langsung pembukaan. Fahamathu fantabatat bihi makanan qasiyah. Habisnya itu malaikatnya hilang. Hah? Gimana nih? Habis itu Sayyidah Maryam merasakan ada yang mengalir dari bawahnya. Kayak udah waktunya air ketubannya pecah. Udah mulai, sudah waktunya melahirkan. Aduh, gimana nih? Langsung Sayyidah Maryam menurunkan tangganya itu, nggak mungkin di situ kan? Gak ada papa, gak ada siapa-siapa. Gak bisa juga telepon mama. Jangan sampai ada yang nanya, kenapa Sayyidah Maryam gak bisa telepon? Belum ada deh teleponnya. Ibu-ibu sini sekalian, saya muliakan, Sayyidah Maryam segera turun, kemudian beliau lari-lari menuju kepada makanan qasiyah, tempat yang sangat jauh, tempat yang sangat sunyi, hingga beliau dapat melahirkan dengan selamat gitu.
Karena kalau misalnya ketemu orang nih, Sayyidah Maryam bingung mau ceritanya. Ini ceritanya dimulai dari mana nih? Kan repot banget nih. Jadi, wah, daripada melahirkan di jalanan, akhirnya malah ditipukin orang karena dianggap sebagai perempuan yang murahan apa segala macam. Lebih baik Sayyidah Maryam pikir, saya harus cari tempat yang benar-benar sunyi, sepi, sehingga saya bisa selesaikan urusan ini. Ini Allah yang punya urusan, insya Allah semuanya akan menyelesaikannya. Jadi lari, Sayyidah Maryam jatuh bangun dengan perut yang segitu besarnya, dan Sayyidah Maryam tidak terbiasa tentu aja. Orang itu buat hamil 9 bulan, itu aja 9 bulan berat banget. Padahal itu kan terbiasa ya, pelan-pelan sampai 9 bulan. Lah ini langsung 9 bulan gitu loh. Bener-bener beliau pun lari-lari sampai ke makanan Ostia, tempat yang sangat jauh, tempat yang sangat sepi gitu. Fa'aja ahal makhal, maka mulailah proses persalinan itu datang. Dilahirin sendirian di bawah pohon kurma. Sayyidah Maryam bingung, ya Allah, ini udah keluar nih bayinya nih, udah kayak lagi proses melahirkan tuh, udah mau keluar bayinya. Fa'ajah mahal, dia panik, dia bingung, darah keluaran dari badannya gitu kan. Terus fa'ajah mahal ila jid'in nakhlah, dia pun segera cari pohon gitu kan, cari pohon kurma itu tadi. Terus dia datang ke situ, di bawahnya pohon itu kesakitan perutnya. Qala, dia bilang, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Andai saja aku mati sebelum ini, sehingga aku menjadi seseorang yang terlupakan begitu saja. Sayyidah Maryam gak bilang, ya Allah, beri saya kekuatan, ya Allah. Enggak, gak bilang gitu. Sayyidah Maryam juga gak bilang, ya Allah, saya ridho dengan segala keputusanmu, misalnya gitu ya. Enggak juga, ya Allah saya sabar, ya Allah. Enggak. Sayyidah Maryam bilang, ya laitani mittu qabla hadha, ya Allah, mendingan saya mati aja, ya Allah. Dan saya jadi orang yang terlupakan begitu saja. Apa tuh? Jadilah akrab dengan Allah SWT. Jadilah dirimu sendiri ketika bersama dengan Allah. Engkau doa, jadi diri sendiri aja. Gak usah yang kayak hambamu yang fakir, memohon belas kasihmu ya Allah. Maksud saya gini, bukan berarti gak boleh kata-kata itu, tapi kayak yang emang kamu biasanya kayak gitu ngomongnya? Kan enggak. Biasa kamu ngomongnya kayak gimana gitu. Ya udah bahasalah dengan bahasamu sendiri. Sama Allah itu jadilah tak berjauh. Gampang. Sayyidah Maryam besar dia ngomongin sama dia. Mati aja dia ngomong kayak gini, apa sih Allah gitu. Kata-katanya begitu, ya laitani mittu qabla hadha. Ya Allah, mati aja ya Allah, mati aja mendingan ya Allah. Gitu. Subhanallah, bahasa asli manusia, bahasa aslinya Sayyidah Maryam, bahasa aslinya kita sebagai manusia disampaikan sama Sayyidah Maryam kepada Allah. Ini kalau Allah sampai tulisin, karena Allah senang. Allah senang sama hambanya yang ketika bersama dengan Allah dia menjadi dirinya sendiri. Dia menjadi dirinya sendiri. Kayak saya kalau doa aku pakai nama saya sendiri. Ya Allah, mau gini dong ya Allah. Kayak nama kecil saya diceritakan. Begitu. Sedikit sekalian yang saya bawakan, kita kayak gitu aja Allah. Kita sampai ya Allah susah nih ngadepin anak ya Allah. Bantuin apa sih ya Allah. Jadi dia soleh ya Allah. Jagain dia apa ya Allah. Saya mau gak pintar, jagain dia ya Allah. Bahasa ya kan? Ya, jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri ketika berbincang dengan Allah SWT. Bukankah tak ada yang lebih tahu tentang kita selain Allah? Bukankah kita di hadapan Allah
ada yang bisa kita tutup. Bukankah keadaan kita semuanya terang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu segala sesuatu tentangmu. Karenanya kita berbincang dengan Allah, bermunajat dengan Allah, berdoa meminta kepada Allah, jadilah diri sendiri. Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiyah. Gak apa-apa deh, gak diinget orang, gak apa-apa deh, gak usah jadi perempuan pembawa sejarah, gak apa-apa deh jadi orang dilupakan sama orang begitu aja. Karena kan malaikatnya itu bilangnya kamu menjadi tanda kekuasaan Allah. Kan beda? Kamu jadi tanda kekuasaan Allah, artinya ini jadi sesuatu hal yang akan dikenang sejarah umat manusia. Seorang perempuan melahirkan tanpa ada suaminya, tanpa ada laki-laki yang mensetubuhi dia gitu. Jadi Sayyidah Maryam tuh waktu lagi ke alut kayak begitu ngomongnya kayak gitu. Sayyidah Maryam, nggak usah jadi sejarah takut, mati aja kenapa ya Allah, sakit banget gini sih ya Allah gitu. Menjadi diri sendiri. Kamu kayak gitu lah mau, kayak gitu. Allah mesti gak bakal tega kan. Ya Allah, ternyata ditagih utang kayak gini ya Allah. Jadi diri sendiri aja, jadi diri sendiri. Ruwet-ruwet ngadepin suami, aduh Allah. Jadi diri sendiri aja. Ya Allah, kembalikan dia di sisiku ya Allah. Kalau enggak, balikin dia kepadamu ya Allah. Doain mati suaminya. Jangan juga begitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat nih betapa dekatnya Sayyidah Maryam sampai bahasanya tuh kayak begitu sama Allah SWT. Kemudian fanadaha min tahtiha, maka dia nih bisa ke Allah, bisa ke malaikat Jibril. Saya sih lebih suka ke Allah deh. Maka Allah memanggil dari arah bawahnya. Oh, keren banget. Saudara sekalian, nih ya, psikologi. Kalau ada seorang anak berbicara kepada ibunya, kalau ibunya itu gini, kalau anak minta kepada ibu, dia yang lagi ngambek, ibunya ini lagi marah nih, ibunya lagi marah, bicara sama anaknya, anak kecil, dia akan berdiri, anaknya akan diminta untuk mendongakkan kepalanya kepadanya. Tuh, ini mesti tuh. Misalnya ibu lagi marahin anaknya, kamu tuh kenapa sih? Kok bisa-bisanya itu ditumpahin? Itu kamu mesti akan ngomongnya sendiri, anaknya di hadapan kamu. Anaknya akan yang gini, maaf mama, nggak sengaja mama, gitu ya. Itu kan kayak begitu tuh kondisinya. Tapi kalau anaknya yang lagi marah, coba lihatin, ingat-ingatin. Kalau anak kamu yang lagi marah dan kamu merasa bersalah kepadanya, buat ngebujukin, kalau dia lagi ngambek kayak gitu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu yang akan menunduk, betul? Kamu yang akan menunduk. Maafin mama saya. Kamu akan bicara dari arah yang kamu lebih bawah daripada anak kamu tersebut, betul? Allah bilang, fanadaha min tahtiha. Maka Allah memanggil Sayyidah Maryam dari arah bawahnya. Bukan dari arah atas, bukan yang Maryam sabar misalnya gitu dari arah atas, bukan. Allah tuh bilangnya dari arah bawahnya. Jadi suaranya, maksudnya panggilannya itu kedengarannya dari arah bawahnya. Kenapa gitu? Allah lagi mau gedein hatinya Sayyidah Maryam yang sedang kesakitan, yang sedang susah hati ini nih. Allah lagi mau ngebujukinnya gitu. Makanya datang suaranya dari arah. Fanadaha min tahtiha. Oh, Ustazah ngerti-ngertian sih Ustazah. Bahkan saya belajar. Jadi saya kan kalau baca Quran tuh ya Allah ajaib ya. Senang saya. Alhamdulillah. Teman-teman saya sekalian. Fanadaha min tahtiha. Apa kata Allah? Ini juga ajaib lagi nih. Bapak Ibu sekalian. Allah tuh nggak bilang sama Sayyidah Maryam misalnya kayak gini ya.
Yang sabar Maryam. Bagaimana juga hambaku yang ridho sama segala keputusan aku. Atau bahkan gini, ini sudah jadi keputusan dari Maryam, maka ridholah dengan apapun yang jadi keputusan. Misalnya gitu, Allah kan zat yang maha, teman-teman sekalian, maha kuat, maha perkasa, maha segala. Tapi apa yang Allah SWT bilang dari arah bawahnya, udahlah dari arah bawahnya, Allah bilangnya gini nih, fanadaha min tahtiha. Apa nidanya? Alla tahzani waj'ala rabbuki tahtaki sariya. Jangan sedih wahai Maryam. Jangan sedih. Enak banget gak sih? Kayak lagi dipuk-puk-puk gitu ya, kayak lagi tekok-tekok, kayak lagi dihibur-hibur. Jangan sedih gitu dong. Senyumnya mana senyumnya? Allah tahzani, jangan sedih wahai Maryam. Tenang, semuanya dipersiapkan. Qad ja'al rabbuki tahtaki sariya. Jangan mikir kejauhan Maryam. Udah ini aja. Orang kalau lagi melahirkan perlu sama apa? Air. Perlunya sama air. Buat bersihin, gitu kan? Buat bersihin bayinya, bersihin dirinya. Jangan banyak keluar. Beribu sekalian saya mengatakan, perlu juga air buat diminum. Iya kan ya? Haus pasti. Orang kalau lagi melahirkan kan sebaiknya jangan puasa. Melahirkan malah puasa, nggak usah puasa. Jadi ini akhirnya saudara sekalian, Allah bilang Allah tahzani, jangan sedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah Tuhanmu telah membuatkan anak sungai bagimu. Ya lihat sungai, jadikan sungai. Masya Allah, itu air yang siap. Kamu itu kalau lagi panik, kalau lagi susah, kalau lagi sedih, kalau lagi emosi, kalau lagi datang kepanikan, Allah ngajarin kita untuk qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Mikir yang paling dekat aja, yang paling kamu perlukan sekarang aja. Jangan kepanjangan mikir, ntar gimana ininya, ntar gimana itunya. Oh, ruwet nih panjang nih, jangan. Suami kamu meninggal, misal. Saudara sekalian, kamu jangan pikirin, ya ampun gimana ceritanya saya mesti gedein anak ke depan orang. Ada suami aja susah, dia meninggal pula, gitu kan? Nah kamu pikirin kepanjangan. Sekarang yang harus kamu pikirin, nih proses pemakaman jenazah, dikuburinnya mau di mana? Itu aja dulu yang kamu pikirin. Jadi pikirin yang terdekat, gitu loh. Meninggalnya di mana nih sekarang? Oh, di rumah sakit. Gimana caranya biar jenazahnya dibawanya kemana? Kan begitu. Yang kamu pikirin itu jangan kepanjangan. Kita nggak kuat, teman-teman. Kita nggak kuat kalau mikirin beban-beban untuk bulan depan, untuk tahun depan, gitu kan? Nasib anak-anak nanti kayak gimana ditinggal bapaknya gitu. Jangan keruwetan kayak begitu. Udah ingat aja, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Gitu. Mikir yang terdekat aja. Kamu perlu air, Allah hadirkan air di situ. Tenang ya, tenang. Kamu nggak sendirian. Kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus orang lagi melahirkan kayak gitu tuh, mau ngelahirin kayak gitu tuh, perlu banyak tenaga, perlu makan. Kebetulan ya Sayyidah Maryam itu juga lagi lapar waktu itu. Sementara ngelahirin perlu energi nih, perlu kekuatan. Terus mesti kayak gimana? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wahai Maryam, gerakin pohon kurmanya, gerakin pohon kurma. Tusaqit 'alaiki rutaban jamil. Nanti akan berguguranlah buah-buah yang sangat segar. Nah, rutaban jamil. Jadi sekalian, saya nih tinggal di negeri Arab lama, ya, bukan sebagai TKW. Dan yang belakang tuh yang baru ngaji gitu kan, oh sudah pernah jadi TKW. Negeri Arab taunya TKW aja. Teman-teman sedikit sekalian, buah kurma tuh
dari matang ke bisa lepas itu tuh prosesnya lama dan harus dipotong dari ininya, dari tangkainya gitu. Selagi belum dipotong dari tangkainya, kalau misalnya nggak diambil ini kering. Jadi kayak buah apa itu ya kayak gitu ya? Kelapa tuh kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya dia terus di pohonnya gitu nggak diambil, ya udah gitu, nggak akan jadi matang, nggak akan jadi lembek gitu loh. Gitu kan? Nah itu tuh dipotong dulu, berapa hari kemudian baru tuh bisa lepas dari tangkainya. Gitu. Kalau masih ada di pohonnya tuh, mau kamu goyang-goyang kayak gimana juga nggak jatuhan, bukan kayak jambu. Yang suka jatuhan di bawah kan gampang banget ya, kena angin jatuhan gitu, nggak gitu. Pohon kurma tuh nggak kayak gitu. Akan tetapi apa sih yang enggak kalau sudah Allah SWT yang mengizinkan? Huzi ilaiki bijit'in nakhlah, wahai Maryam, tepuk pohonnya, huzi, tepuk pohonnya, digerakin aja, goyangin pohonnya, huzi. Bijit'in nakhlah, pohon kurma tersebut bisa kita alih ke beban, jadi akan berguguranlah buah-buah kurma yang sangat segar. Nah itu, kok Allah nggak langsung jatuhin aja gitu? Karena Allah mau kita bergerak, berikhtiar, berusaha. Meskipun kadang-kadang usahanya 1-2, Allah kasih hasilnya 10-20, ya kan? Tapi harus berusaha. Allah ngajarin banyak lagi pula. Orang kalau lagi sedih itu mesti gerak. Karena biasanya orang kalau sedih itu bawaan kayak PW aja dah. Di atas tempat tidur aja males, udah nyebar undangan, tau batal nikah. Kamu tak ada di atas tempat tidur terus-terusan, nggak buzi lagi pijitin nakhlah, udah tuh sedih terus aja tuh. Kayak gitu. Allah nyuruh buzi lagi pijitin nakhlah, gerakin badan kamu tuh, biar kamu nggak sedih-sedih terus. Ini ayat segini aja nih mengupas tips-tips biar jangan berada dalam kemurungan, biar jangan berada dalam keadaan depresi, teman-teman sekalian. Cara terhindar dari yang orang-orang banyak sekarang kena nih, anak zaman sekarang banyak kena nih, anxiety lah, kemudian overthinking lah, apalagi kena mental, ya istilahnya tuh, pada kena mental. Apa nih istilah-istilah yang nenek-nenek ini berbingung dengannya. Agak ngerti apa itu kan ya? Wah, ada anak-anak zaman sekarang tuh. Ini banyak dikupas nih, tips-tipsnya nih dari Allah SWT. Mikir jangan kejauhan, kan gitu ya? Kemudian Allah tahzani, jangan sedih, hiburan dari Allah SWT. Ingat, semuanya terjadi atas izin Allah. Ingat, semua terjadi dengan izin Allah SWT. Itu kan satu. Kemudian itu tadi, jangan mikir kejauhan. Habis itu kemudian gerak, busi bagi biji tanah. Bisa kita alih berutoban. Wah banyak itu buah-buahnya, berjatuhan buah-buah kurmanya, dimakan itu sama Sayyidah Maryam. Kemudian fakuli washrabi, Allah mau menghibur nih. Tuh Maryam, buahnya udah ada, makanannya udah ada, makan. Buat yang lagi pada sedih, yang lagi pada ada hal-hal yang membuatmu kena mental atau apalah kesedihan yang ada pada pikiran kamu nih. Saudara sekalian saya katakan, ingat pesan Allah, fakuli washrabi, makan, minum yang enak. Udah, gak usah kepikiran terus-terusan. Cari tuh Indomie pakai rawit, pesen bakso, ya kan? Bikin es teh, seduh kopi. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Jangan diam aja di atas tempat tidur aja, nangis aja gitu. Ya Allah, kerjaan banget sih ini. Fakuli washrabi, makan, minum, jangan lupa. Makan dan minumlah kamu. Masya Allah ya, sampai memerintahkan Sayyidah Maryam untuk makan, minum, bukan suruh sholat, zikir itu enggak. Makan
Allah menghamba-hambanya kayak dekat sama Allah SWT, biar disayang, biar disayang. Kalau udah disayang enak nih, disuruhnya makan, disuruhnya minum, enak bener jadi hamba disayang. Waqar di aina, tenangkanlah hatimu. Makanlah Maryam, minumlah dan tenangkanlah hatimu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Terus nanti kalau ketemu orang gimana nih Allah? Orang pasti akan bertanya, itu anak siapa sih? Mesti jawabnya kayak gimana nih Allah? Kok kayak gini kan saya repot ya Allah. Faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sadaqallahul azim. Marhaban bi qaidatan, marhaban bi salati ahlan marhaban. Oh ada di HP, lanjut lagi Pak. Fakuli, kalau ada orang bilang gitu kan, itu nanti kalau kamu ketemu orang bilang aja gini, sampai diajarin cara ngomongnya, kurang sayang apa, Allah tuh udah sayang. Makanya saya kalau ditanya Ustazah, saya kalau mau doain Ustazah doain apa dong? Doain saya biar disayang Allah. Nah itu aja. Karena saya tahu Allah mengerti bagaimana memperlakukan hamba yang dia sayang. Yang paling ngerti Allah. Kalau manusia tuh kalau sayang suka ngerepotin. Betul apa enggak? Suami sayang suka ngerepotin loh. Ya kan? Apa-apa maunya sama kita gitu kan. Ngerepot. Banyak istri-istri itu yang suaminya sayang sampai dia nggak bisa kemana-mana. Harus barengan sama suaminya, pergi majelis aja susah, begitu kan? Suaminya mau nganterin, terus dia nunggu di atas motor. Aduh, repot bener kan? Orang kalau sayang orang kadang nggak ngerti cara memperlakukan yang disayangi. Akhirnya jatuhnya malah bikin repot. Katanya orang-orang udah sayang sama saya, udah ngeribetin saya. Waduh, pengen salaman ini apa segala macam, sampai kadang bikin luka. Bener nih saya lagi curcol. Mau dimarahin kesian, ya kan ya? Karena mereka mengerjakan itu semua karena sayang. Itu dia. Orang manusia kalau sayang bisa ngerepotin, tapi Allah enggak. Allah kalau sayang, dia mengerti memperlakukan hamba yang disayangi. Nah ini. Fakuli washrabi wa qurri aina fa imma tarayinna minal bashar fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Nanti kalau ada yang nanya, Maryam, kamu bilang aja, maaf saya lagi puasa ngomong, gitu. Diajarin kamu. Nah, saya lagi puasa ngomong. Puasanya bukan puasa dari makan, tapi puasa dari ngomong. Saya nggak akan bicara. Udah itu aja. Beres kan kalau udah nadar kok. Nadar puasa ngomong gitu kan, udah beres, udah Sayyidah Maryam udah lahirin anaknya, udah bersih gitu, dibawa anaknya sudah keadaannya aman, dia habis minum air dari telaga yang dialirkan sama Allah dari itu, dia makan kurmanya udah cukup kuat, dia makan kurma. Makanya orang habis lahirin katanya sunnah makan kurma dulu. Habis selesai udah enak energinya semuanya. Nah, dia pun mulai bisa jalan, enak, pulanglah saya. Begitu pulang masuk kampung lagi nih, kan tadi pun keluar kampung tuh makanan kosnya. Nah itu begitu pulang kampung orang, wah, kamu kan Maryam, anaknya Imran, anaknya Hana. Astagfirullah, zaman akhir zaman. Dia ditaruh di persembunyiannya, tahu-tahu malah hamil. Astagfirullah, perempuan macam apa yang seperti itu?
fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Kemudian Maryam membawa bayi tersebut kepada kaumnya. Saya masuk kepada kita dia dengan dijen. Oh ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kamu udah bikin hal yang sangat munkar sekali. Kamu udah bikin dosa yang sangat besar sekali. Ya ukhta Harun, makana abuki merasauin wa makana abuki bagiya. Wahai saudara perempuannya Harun. Itu saja Maryam. Itu kan Wahai Maryam, biasa ada. kamu nih orang di sekeliling kamu. Beliau punya saudara, kemudiannya yang namanya adalah Harun. Wahai saudaranya Harun, kamu nih semua orang di keluarga kamu orang mulia. Harunnya baik-baik, bapaknya baik-baik. Bapak kamu tuh Imran gitu kan, ibu kamu juga orang baik-baik gitu. Ya Harun, makanya abuki berasal. Bapak kamu itu bukan orang jahat, bukan orang nggak benar, bukan Ada orang cimori, jahat. Kak. Susu. Gua mancar tuh ibu kamu bukan kafir. Ibu kamu bukan terhormat. Ada susu kurma. Kenapa Susu kamu kurma jadi ada kayak nggak? gini? Mau yang Itu berapa? 10.000. Ini susu kurma. Yang susu biasa aku nggak bawa tadi. Nangis atau gimana tuh kira-kira? Bisa bayangin ya saya. Apa yang dilakukan Sayyidah Maryam karena udah Yang lain enggak, kacangnya. Kasih ya. Allah, Dedek. dia hanya memberi isyarat kepada bayi tersebut sambil ngasih isyarat bahwa beliau sedang puasa ngomong. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Jadi kamu lagi mau nanya, mau bikin kami nanya sama anak kamu nih. Oh mereka tanya gini, siapa bapak dari anak ini wahai Maryam? Kasih tahu kami, biar kami dapat menghukum dia dan menghukum Ada cimori. dirimu. Maksudnya biar kami bisa Cimori. mendirikan mesti diapain tuh? Zaman itu saya ngomong kalau nggak tahu, campur nggak apa-apa gitu kan? Karena bagaimanapun walaupun kamu dalam dunia, kamu udah melakukan sesuatu hal yang haram besar-besaran yaitu zina gitu, sampai hamil pula. Sayyidah Maryam ngasih isyarat kepada anak tersebut dan ngasih isyarat kepada kaumnya bahwa dirinya sedang puasa bicara. Mereka bilang, lah masa kita suruh nanya sama anaknya? Anaknya ini masih dalam gendongan, masih bayi gitu kan. Lagi kayak begitu, kemudian seorang di antara mereka bilang gitu, siapa bapak kamu nak? Kayak lagi mau bukan ngetes, ngejek gitu. Mana ada bayi bisa ngomong gitu kan. Terus nak siapa nak? Bapak kamu nak? Kayak gitu loh. Tiba-tiba aja dia bilang, qala inni Abdullah. Isa kecil, Isa bayi, Isa berumur beberapa jam diizinkan Allah SWT berbicara dengan lisan yang fasih. Dia berkata, inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Ini ucapan Nabi Isa nih, sampai sekarang nih jadi polemik di masyarakat, ya kan? Sampai sekarang kan, adakah Isa itu adalah anak Tuhan? Apakah Isa adalah anak zina? Apakah Isa adalah utusan Allah dan hambanya Allah? Nah itu kan di masyarakat berbagi-bagi gitu. Orang Yahudi menganggap bahwa Nabi Isa bukan anak Allah, anak zina. Sayyidah orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa adalah yang Yahudi itu ya, menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah ya kayak semacam anak-anak haram lah kayak gitu. Jadi sekalian saya melihatkan, tapi ini Yahudi yang melenceng ya, Yahudi yang sebenarnya ya tentu saja nggak begitu juga. Gitu. Termasuk kelompok dari Yahudi itu banyak yang menganggap bahwa Nabi Isa itu anak hasil zina. Sementara umat Nasrani kelebihan, jadi ada yang kelebihan kiri, ada yang kelebihan kanan. Menganggapnya bahwa Nabi Isa adalah Anak Tuhan. Sayyidah Maryamnya adalah istri Tuhan. Ini begitu, undangannya kan? Iya. Gitu ya. Dan itu tuh sudah terjawab siapakah Nabi Isa. Nabi Isa sudah menjawabnya dari sejak saat lahir. Ini Abdullah, aku hanyalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku seorang hamba Allah yang
berikan kepadaku Alkitab dan menjadikanku seorang nabi. Ini di awal lahir udah ngasih tahu saya ini cuma nabi yang nanti akan dikasih kitab. Nama kitabnya Injil. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikanku penuh berkah. Ini baik loh ini ngomong. Di jam-jam pertama kelahirannya, panjang juga omongannya. Enggak cuma satu kata dua kata gitu. Ini Abdullah. Atani al-kitab. Waj'alani nabiyyan. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syakiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu berapa banyak kata tuh disampaikan sama Nabi Isa di awal kelahiran. Saya hanyalah hamba Allah, didatangkan kepada saya kitab, dijadikannya saya seorang nabi, dijadikannya saya penuh berkah dimanapun saja saya berada. Saya akan membawa pesan untuk mendirikan sholat dan untuk mengeluarkan zakat selagi saya hidup. Saya akan menjadi seorang anak yang berbakti kepada ibu saya, dan saya tidak akan menjadi orang yang sombong ataupun orang yang celaka. Wassalamualaikum. Aku adalah seorang yang mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, mendapatkan keselamatan, kesejahteraan. Yauma wulidtu, pada hari saya dilahirkan. Wa yauma amutu, pada saat saya diwafatkan. Wa ub'atsu hayya, ataupun pada saat saya dibangkitkan dalam keadaan hidup kembali. Gitu katanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Dari Isa ibnu Maryam, itulah kisah tentang Sayyidina Isa ibnu Maryam, qaulul haqqil ladzi fihi yantarun. Ini adalah ucapan yang benar yang sampai dengan sekarang mereka terus meragukannya. Sadaqallahul azim. Banyak banget pelajarannya ya dari kisahnya Sayyidah Maryam, untuk kita jadi orang yang akrab sama Allah, untuk kita jadi perempuan yang bertakwa jauh dari dosa. Hidup mah gitu-gitu aja. Intinya hidup, cara jalan hidup ya gitu. Kamu yang takwa sama Allah, kamu yang dekat, yang akrab sama Allah SWT, udah beres hidup. Tapi kalau kamu jalanin maksiat, sana salah, kamu kerjain situ salah, kamu kerjain, orang tua kamu durhaka, dikasih suami kamu juga durhaka, gitu kan, sama orang jahat, ngomongin orang mulu, ini apa segala macam, ya kamu ngejalanin hidupnya salah. Tapi kalau kamu jalanin hidupnya benar, kayak Sayyidah Maryam gitu, jadi orang yang bertakwa, deketin mau laki-laki ini aku tuh Rahman, gitu kan. Kemudian jadi tanda kekuasaan Allah, dia dekat sama Allah SWT, sampai dibuat seterhibur itu oleh Allah SWT. Masya Allah, kita akan selalu berada dalam jalan petunjuk selagi kita terus berada di jalan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berpuluh tahun ini disuruh ila hadratul rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan nanti doa majelisnya dipimpin sama